kita membuat suatu keseimbangan ekosistem heritage. Nah, bagaimana mencari keseimbangan ini? Tadi, 3 pilar itu harus dijalankan bersama-sama, dirumuskan di dalam master plan yang komprehensif, ya, dengan analisis dampak lingkungan dan dampak budaya yang betul-betul dijalankan. Nah, saya mencoba untuk mengadopsi instrumen Kota Pusaka ya, dari BPPI. Nah, kalau kita lihat di Kota Pusaka itu ada 5 instrumen: kelembagaan dan tata kelola, inventarisasi dan dokumentasi, informasi, edukasi dan promosi, perencanaan ruang dan sarana prasarana, olah desain bentuk, plus ada tambahan ekonomi pusaka dan pengembangan kehidupan kebudayaan. Kita lihat ya, untuk menyusun suatu desa adat ini perlu ada kelembagaan dan tata kelola. Jadi bukan hanya bikin desa adat, kelembagaannya gimana, tata kelolanya gimana, nyantolnya kemana, dinas pariwisata kebudayaan. Jadi bukan hanya sekedar bikin desa adat, harus dipikirkan kelembagaan di pemerintahnya mulai apa supaya sustain. Kalau tidak nanti ganti pemerintah, ganti nomenklatur, ditinggalkan. Kasihan penduduk kampung keranggannya. Ya. Jadi yang mengulangi siapa? IAI bekerja sama dengan Bangun Kota, tapi jangan lupa ada masyarakat adat di situ. Nah, ini ada salah satu contoh pola, mungkin Pak Rere nanti ini perlu diperhatikan kalau memang serius mengembangkan Kampung Keranggan sebagai desa wisata adat. Kelembagaan dan tata kelolanya harus dibuat, dirumuskan. Mohon maaf, Mas bisa dibantu? Slide-nya ini agak macet. Ya, ini contoh ya, bagaimana organisasi kelembagaan dari satu desa adat. Di situ ada pemerintah daerah, jangan lupa ada masyarakat adat. Masyarakat adat ini informal power, ya, pemerintah formal power. Dua-dua ini harus berjalan beriringan. Ya. Pak Lurah ini dari administrasi daerah. Lalu adat menaruh hormat kepada orang-orang. Ini harus dilibatkan, dipetakan di mana. Nanti di bawahnya baru ada sistem bendahara, sekretaris, ya, lalu ini yang menjalankan aktivitas-aktivitas budaya, dan lembaga ini yang nanti akan mengurusi apa yang jadi problem dari desa adat. Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan tata kelola management of change. Bicara heritage, kita bicara tentang change, perubahan, bukan sesuatu yang statis. Jadi bagaimana tata kelola yang bisa antisipatif dengan perubahan ke depan. Jangan sampai tahun depan rumah adat Kampung Keranggan yang sekarang tersisa 12 atau 7 tinggal 1. Artinya apa? Perubahan kita berpacu dengan waktu. Kalau ini tidak disegerakan, habis rumah adat kampung. Dengan tadi model obsolescence tadi yang saya tampilkan. Jadi sangat urgent bagaimana sistem manajemen dan tata kelolanya menerapkan pola manajemen antisipatif terhadap perubahan. Ya. Dan oleh sebab itu, untuk bisa ya, menjalankan desa adat seperti ini, ya, pola kerjasamanya, kolaborasinya harus pentahelix. Bukan hanya satu, masyarakat adat harus diajak. Ya. Kemudian ada pihak swasta, developer diikut sertakan. Ada pemerintah, ada NGO, ada asosiasi profesi. Ini harus dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan strategis Kampung Adat. Ini sekedar contoh manajemen tadi karena ada yang membahas ke arah wisata. Jangan lupa ya, wisata ini harus diatur, dikelola. Bukan hanya sekedar mengadakan wisata tourism.
Ya, organisasi harus dibentuk karena ini instrumennya lengkap. Jadi membuat desa adat tidak sesederhana yang kita bayangkan harusnya. Harus disiapkan perangkat dan instrumennya sampai sedetail-detailnya supaya sustain. Kalau tidak, kasihan masyarakat Kampung Keranggan. Ya, lebih baik jangan kita jadikan desa wisata kalau memang kita hanya setengah-setengah. Ya, ini harus disusun. Pak Rere mohon dibantu nanti ya. Jadi jangan setengah-setengah karena kasihan masyarakat Kampung Keranggan akan jadi korban rencana-rencana yang tidak matang. Nah, juga ini contoh bisa dikembangkan pola mitra private public partnership. Ya. Ini contoh di Sawah Lunto, sebagian besar aset itu milik PTBA, milik swasta. Lalu pemerintah menyewa ke PTBA untuk menggunakan aset-aset ini sebagai museum, sebagai fasilitas publik, sebagai area turis. Nggak apa-apa. Nah, di Kampung Keranggan juga bisa seperti itu. Rumah-rumah adat itu mungkin ada berapa yang bisa disewakan. Ini akan membantu ekonomi dari masyarakat sekitar. Ya. Jadi ada klausul untuk seperti itu. Jangan kita hanya, wah ini bukan milik Pemda, jadi Pemda tidak bisa melakukan apa. Tidak seperti itu. Ini buktinya berlaku bisa seperti ini. Ya. Nah, yang bisa dilakukan ada misalnya memberi insentif, ya, kompensasi terhadap warga yang mempunyai rumah-rumah bangunan tadi. Ya, risk management. Nah, ini juga penting. Ya. Kita tahu bangunan cagar budaya adalah bangunan yang usianya sudah lama sehingga berisiko tinggi. Banyak bangunan cagar budaya yang terbakar habis. Ya. Karena korsleting. Kalau dulu kan belum pakai listrik, belum pakai kabel-kabel ya, sehingga sekarang harus dan perlu audit. Ya. Nah, ini banyak kejadian-kejadian dan kebetulan yang menarik ini mungkin Museum Nasional beberapa waktu lalu juga terbakar. Ya. Nah, jadi kita harus perhatikan ya, risk management untuk desa wisata, apalagi materialnya dari kayu, dari bambu yang mudah terbakar, sehingga di sini kita sudah menyiapkan beberapa hal seperti tadi dokumentasi. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan rumah-rumah tadi, kita masih punya rekap data untuk membangun kembali. Yang kedua, inventarisasi dan dokumentasi. Tadi sebagian sudah disampaikan. Nah, ini jadi dokumentasi ini adalah etika pelestarian. Ya. Jadi salah satu langkah awal untuk melestarikan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ya, ya, ini tadi juga sudah disampaikan. Bentar, susah, Mas tolong. Udah, ya. Ini sedikit cerita tentang rumah adat Kampung Keranggan. Jadi kami menemukan ada keunikan dan kemungkinan ada kaitannya dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Ya, jadi Kampung Keranggan ini ada kemungkinan punya relasi dengan kerajaan Sunda Pajajaran Keranggan. Ya, nah orientasi rumah-rumah utama Kampung Keranggan baik Abah Olok Kisan, Abah Olok Ambung ini menghadap ke selatan. Ya. Dan ternyata di selatan itu, di Gunung Putri ada makam keramat. Dan diduga ini adalah Kabuyutan. Kalau dalam sistem Pajajaran, itu Kabuyutan. Jadi Pajajaran itu punya daerah-daerah atau negara-negara di tengah. Ya, dan ada juga daerah-daerah yang diletakkan di utara dan selatan. Nah, Keranggan ini masuk di tengah. Ya. Gunung Putri itu masuk. Ya. Nah, Pajajaran itu kan ada di Bogor, dekat Batu Tulis. Itu juga sama, dia juga punya orientasi ke kalau nggak salah ke salah satu gunung, Gunung Pangrango. Ini juga sama seperti itu. Jadi orientasi rumah-rumah di Kampung Keranggan yang utama ini menghadap ke selatan kurang lebih ke arah tadi ya, Gunung Putri yang ada makamnya. Dan kalau kita lihat
eh, untuk bisa melihat orientasi itu dari arah nok. Nok itu apa? Bahasa ininya, nok atap itu bubungan, ya. Nah, itu dari bubungan. Paseban yang paling depan, bubungannya itu horizontal dengan jalan. Tapi rumah induk dia tegak lurus. Dapur dia sejajar dengan jalan. Ya. Dan pola ini ternyata konsisten. Kemudian ada sumur. Nah, ini yang disebut paseban dengan jerok. Ya. Dan kalau kita lihat sekilas, sebenarnya ini dari teman-teman IAI mungkin bisa punya ide. Ya. Kalau saya lihat ini seperti arsitektur Jepang. Ya. Jadi kalau kita lihat dari luar, kita nggak bisa lihat tuh ke dalam. Tapi dari dalam kita bisa lihat keluar. Ya. Hah? Ano ya? Jepang. Ya, ya ada apa namanya kisi-kisi yang partisi-partisi yang tipis seperti ini. Ya, jadi dari luar kita nggak bisa lihat ke dalam, tapi dari dalam bisa lihat. Dan rumah ini sangat sustain, tidak perlu AC. Kita duduk di bagian paseban itu sangat nyaman. Ya. Dan ruang ini bisa menampung sangat banyak orang. Paseban merupakan area pria biasanya, ya, karena sehari-hari biasanya laki-laki berkegiatannya di paseban. Sementara kalau wanita itu di dapur. Jadi dapur itu jadi kayak semi private untuk kegiatan female, ya, feminin. Sementara paseban lebih maskulin. Di dalam ini juga ada yang namanya pedaringan. Ya. Ya. Jadi pedaringan ini sangat khas arsitektur Sunda dan kita dilarang masuk. Pedaringan ini juga mempunyai ya tadi ya mereka menyebutnya seperti tempat bersemayamnya Dewi Sri, ya, Dewi Padi, kesuburan, dan mereka biasa melakukan ritual-ritual terkait dengan tadi ya memohon ke, rezeki dan sebagainya. Saya tidak bicara terlalu banyak tentang arsitektur vernacularnya ya, karena lebih ke aspek pelestarian. Ini eksibisi yang kita lakukan di Tapak dan di UI, dan dengan exhibition ini kita mencoba untuk merubah mindset masyarakat bahwa rumah mereka ini indah, rumah arsitektur vernacular yang mereka anggap usang, ya, ini ternyata punya nilai dan ada pride, kebanggaan dari pemilik rumah, rumahnya didokumentasikan, sehingga ini merubah cara pandang mereka melihat arsitektur mereka sendiri. Ya, saya percepat ya. Ini ada contoh hasil dari digitalisasi. Ya, jadi dari yang manual kita digitalisasi dengan komputer, ini belum sempurna ya, tapi kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana rumah adat tersebut. Dan yang menarik dari dokumentasi, kita menemukan hal-hal unik tadi dijelaskan oleh Bu Reni. Dan ini sebenarnya potensi untuk dikembangkan teman-teman dari kreatif, Bekasi Creative Hub atau industri ekonomi kreatif, ya. Ada yang namanya Ampit, ada yang namanya Sigar, ya. Dan yang menarik ini di dupa itu ada ukiran. Jadi dupa ini dari material culture yang usianya kelihatannya sudah ratusan tahun ya digunakan, dan ada ukiran-ukiran unik seperti naga, hiasan-hiasan daun yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, ini kemungkinan ada kaitannya dengan Sunda Pajajaran. Yang ketiga, informasi, edukasi, dan promosi. Jadi desa adat juga diharapkan berfungsi sebagai tadi ya, media informasi, edukasi, dan promosi. Ini yang harus disediakan. Ya, ini hasil pendokumentasian. Nah, edukasi, kebetulan mahasiswa juga berkesempatan untuk dari pendokumentasian itu melanjutkan kegiatannya di tugas-tugas studio, ya. Dan mereka diperkenalkan apa yang disebut dengan pelestarian. Yang sebelah kanan kiri itu adalah studi mereka terkait dengan kawasan Kampung Keranggan, sementara yang sebelah kanan ini adalah hasil ide mereka tentang revitalisasi rumah abad Olot Ampung. Ya. Selain itu juga desa adat bisa menjadi
tempat program sekolah. Ya. Nah, ini desa adat juga berorientasi ke depan. Ya. Ada unsur-unsur promosi, branding. Ya. Tadi disampaikan tidak melihat dari sisi keusangannya, ya, tapi bisa melihat dari sisi yang lain. Dan kita bisa melihat memanfaatkan tokoh-tokoh sebenarnya. Ya. Kalau seperti influencer, ya. Di Belitung ada Andrea Hirata yang ternyata dengan bukunya Laskar Pelangi, Belitung jadi hits, ya, dan jadi tujuan wisata. Kemudian kita dengan Yayasan Rumah Nusantara ada Mas Yori Antar, ya, dengan filantropis yang memugar beragam rumah-rumah adat di berbagai wilayah Indonesia. Ya. Nah, ini juga pasca letusan Merapi, ya, justru narasinya dirubah. Ya. Jadi ada perencanaan dan sarana prasarana, ini saya percepat saja. Ya, jadi nah ini, ya, ini ancaman untuk Kampung Kranggan juga. Ya. Jadi Istanbul mendapat UNESCO menjadi situs warisan dunia, tapi di belakangnya, ya, dibangun hotel yang mengganggu visual, sehingga status warisan dunianya terancam. Nah, oleh pemerintah Istanbul, bangunan di belakangnya dibongkar. Nah, Kampung Kranggan siap nggak seperti itu nanti? Kalau ternyata ada ya, mesti galak, ya. Nah, ini juga di London, ya. Satu sisi Tower of London tempat disimpannya mahkota Raja Charles, ya, Ratu Elizabeth. Ini latar belakangnya sudah penuh dengan bangunan tinggi, ya. Nah, ada scan yang diselamatkan, nah, di sisi sebelah sini. Ini mesti kosong, ya. Tidak boleh ada bangunan yang. Jadi ini juga bagian dari heritage landscape heritage, ya. Pelindungan landscape heritage bukan hanya bangunan tapi visual. Di Kyoto juga seperti itu. Yang menarik di Kyoto ini dikelilingi gunung, kemudian di tengahnya adalah istana raja, ya. Mereka membuat aturan-aturan tentang tinggi bangunan, ya. Bangunan di atas itu ternyata melebihi tinggi yang dianjurkan sehingga dipotong. Ya. Kranggan bisa nggak seperti itu? Nanti tiba-tiba muncul ruko, ya, 5 lantai, ya, mengganggu skyline Kampung Kranggan. Siap nggak nih Pak Rere? Nah, ini yang saya usulkan, dibuat zona preservation view, vista. Ya. Jadi jangan sampai nanti vista ke arah dari Kampung Kranggan rusak karena tiba-tiba dirusak, ya, dengan ada bangunan tinggi. Ya. Juga iklan-iklan. Nah, ini ada beberapa sarana dan prasarana yang disarankan dibangun. Ya, mungkin teman-teman IAI nanti bisa mencoba menginisiasi, ya, museum, rumah galeri budaya, homestay, pusat oleh-oleh di Cenderamata, spot kuliner budaya, media informasi, signage penunjuk arah, pedestrianisasi, kemudian juga ada kebun pengembangan agrowisata karena di sana masih banyak bambu, kemudian tanaman-tanaman nangka, ya. Toilet umum jangan lupa. Ya, kalau banyak pengunjung ke sana, ya, toilet umum dan tempat sampah mesti disiapkan. Jangan sampai orang ke sana bingung nanti. Ya. Nah, ini sedikit tips tentang tahap-tahap untuk revitalisasi yang sifatnya inklusif, menyertakan masyarakat, dan bagaimana Kampung Kranggan nanti bisa menjadi milik bersama, bukan hanya milik pemerintah atau golongan tertentu, tapi milik masyarakat. Oleh desain bentuk, ini contoh. Nah, ini Bilbao Effect. Jadi di Bilbao, bagaimana desain itu bisa merubah, ya, menarik menjadi daya tarik untuk ekonomi. Tapi mungkin ini perlu dilakukan sebijak mungkin kalau di Kampung Kranggan. Ya. Ini contoh di Sawalunto, desain-desain menarik. Dan ini contoh di Sri Lanka. Sederhana saja, proyeknya hanya mengubah fasad dikembalikan seperti aslinya. Dan dari percobaan ini hanya beberapa rumah yang di awalnya hanya sedikit rumah, tapi kemudian ketika berhasil rumah-rumah yang lain ingin berpartisipasi. Jadi proyeknya sederhana mengembalikan wajah fasad, bukan mengubah rumah secara semuanya, begitu. Ya. Ekonomi pusaka juga, nah ini dari Fernando kemarin kami mencoba bereksperimen memanfaatkan data-data tadi menjadi merchandise. Ya.
Nah, ini mungkin yang dari Pemda bisa memanfaatkan skema fiskal ini ya. Jadi ada pendanaan itu bukan hanya dari pemerintah, bisa juga dengan CSR. Jadi kalau kita lihat itu ada dari pemerintah, swasta, kemudian dari visitor itu juga dari domestik maupun internasional. Ini sangat lengkap sekali ya. Kami ambil dari Lijiang ya. Jadi kalau untuk menyusun ekonomi kreatif, ekonomi pusaka, tinggal pakai ini ya. Saya percepat saja. Nah, ini tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mas Abi. Dan terakhir ini pengembangan kehidupan kebudayaan. Ya, ini yang tadi tentang babaritan ya, yang sangat khas di kampung. Dan jangan lupa generasi muda ya. Jadi bagaimana generasi muda bisa terlibat ya di dalam desa adat ini dengan menghadirkan fitur-fitur digital dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dongengnya ya, Bapak-bapak semuanya pemateri pada malam hari ini, sore hari ini. Terima kasih. Saya buka sesi selanjutnya untuk tanya jawab 5 pertanyaan dulu. Oke, satu. Aduh, monggo Bu. Bu tuntun dulu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ray, Prof. Kemas, dan Mas siapa tadi? Abi ya? Ya, Mas Abi. Terima kasih sekali atas paparannya. Saya Tuntun Rahayu dari Prodi Arsitektur Unkris, Pak. Materinya sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Kami juga merasa kenapa juga baru tahu sekarang ya Pak, walaupun saya sekali-sekali mendengar tentang rumah adat Keranggan ini. Sebetulnya tentang khususnya pariwisata di Prodi Arsitektur sendiri, izin ini Bu Kaprodi bahwa tema studio tugas akhir Pak semester kemarin mungkin dengan semester sekarang masih tentang temanya adalah pariwisata, kemudian memasukkan UMKM di dalamnya. Banyak hasil kemarin mahasiswa kami juga lumayan bagus, bahkan mahasiswa kami ada yang kemarin itu menjadi juara kedua kompetisi studio tugas akhir tingkat nasional. Itu membahas tentang judulnya pengembangan desa wisata Rancakalong dengan pendekatan ekowisata. Itu juga membahas tentang atau mendesain tentang sebuah kawasan atau desa di mana di dalamnya ada apa namanya ya, ritual-ritual atau upacara adat mengenai, kalau tidak salah kebetulan Bu Kaprodinya ini sebagai pembimbing pertama ya Pak. Saya waktu itu karena ikut sekali-sekali mengasistensikan dan waktu itu kebetulan menjadi dosen penguji juga. Nah, padahal tadi seperti Mas Abi bilang bahwa kenapa mesti ke Baduy atau yang lebih jauh lagi, padahal di sebelah kita Bekasi ada ya Pak ya. Bahkan memang harus lebih digali lagi. Jadi pada kesempatan hari ini saya secara pribadi dan Prodi Arsitektur khususnya, ini kebetulan ada Ibu Kaprodi, sangat mengapresiasi dengan acara ini, apalagi dengan materi yang sangat menarik ini. Jadi kepada Bapak bertiga, mungkin khususnya Prof. Kemas yang sudah menggali sedemikian dalamnya tentang rumah adat Keranggan ya Pak ya. Itu pertama bahwa saya mengapresiasi. Kemudian yang kedua terkait dengan
mungkin regulasi atau apa namanya ya Pak, apa yang sudah dilakukan, mungkin ini khususnya untuk Bapak Ray ya, dilakukan oleh pemerintah Pemda Bekasi terkait dengan sesuatu yang menjadi aset Pemda Bekasi yang begitu mahal harganya, yang tidak ternilai harganya, apa yang sudah dilakukan untuk itu ya Pak Ray? Apa namanya? Karena di Bekasi, mohon maaf mungkin saya juga banyak kurang tahu, sepertinya kawasan ini yang menjadi cagar budaya yang utama ya Pak Ray ya. Mungkin lainnya mana ya kalau Bekasi ya? Kebetulan saya juga kurang tahu nih Pak, khususnya untuk Bekasi. Jadi tadi tawaran dari Mas Abi ya, baik juga ini buka prodi. Kebetulan ini Pak Dekannya tidak ada, kita juga bisa membantu di dalam lebih menggali lagi tentang rumah adat Keranggan ini. Kemudian tadi Pak Profesor Kemas mengatakan bahwa ini arsitektur vernakular ya Pak ya. Kenapa bukan tradisional ya Pak ya? Nah itu pertanyaan kedua. Kemudian tadi juga mengatakan ini kan mungkin saya mau menanyakan berapa luas dari desa Keranggan ini, kemudian apa mata pencaharian utamanya. Nah ini kan berhubungan dengan tadi dari 96 rumah adat bisa menjadi 12 atau 7. Pasti Prof. Kemas juga sudah mencari, sudah mengidentifikasi dan lain-lain apa penyebabnya. Mungkin salah satunya adalah masalah ekonomi. Barangkali rumah itu terjual dan sebagainya. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Apakah tadi juga sudah disebutkan tentang insentif? Kalau warga itu dengan keadaan ekonomi yang mungkin sangat buruk, dia akan menjual rumahnya. Itu kan haknya dia, rumah-rumah dia, begitu Pak. Bagaimana pemerintah untuk dalam hal ini, begitu? Apakah mungkin dibeli oleh pemerintah, kemudian pemiliknya barangkali dibelikan tanah atau rumah di sampingnya atau di sekitar situ. Kemudian ada mungkin pastinya Prof. Kemas sudah tahu ada namanya teori adaptive reuse ya Pak ya. Jadi bagaimana memberikan sebuah alternatif untuk melindungi dan menjaga bangunan bersejarah dengan langkah mengalih fungsikan yang lama menjadi fungsi yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun kawasan itu sendiri dalam hal meningkatkan ekonomi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Abi bagaimana itu sebuah koridor ya, mungkin di situ terjadi kemajuan-kemajuan dalam ekonomi walaupun mungkin dari yang kecil dulu ya. Nah, ini mungkin hubungannya juga dengan UMKM tadi ya Pak, karena negara kita ini sekarang sedang memajukan UMKM karena rupanya kemarin waktu krisis itu UMKM tuh nggak kena ya, usaha-usaha yang relatif agak kecil. Mungkin itu yang ketiga ya, bagaimana langkah selanjutnya untuk itu ya Pak ya. Kemudian tadi banyak sudah diberikan alternatif atau hal-hal masukan dari Prof. Kemas itu menjadi juga tambahan wawasan kami Pak. Nah, bersama ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya langsung aja Pak. Langsung aja. Ya, makasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dimas Adi Prasetyo dari Universitas Krishna Dwi Payana. Saya ingin kebetulan juga saya kan orang Keranggan ya Mas ya. Seperti yang tadi Mas Abi katakan, mungkin kalau misalnya kita ke Keranggan atau Cibubur gitu, udah disambut sama patung-patung kuda gitu kan. Berarti kan pertanda bahwasannya berkembangnya developer-developer rumah gitu.
ya mungkin itu menjadi salah satu eh, ancaman juga bagi kelestarian adat rumah keranggan ini. Jadi menurut Mas Abi, apa yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa arsitektur untuk menjaga kelestarian adat rumah keranggan ini? Ya, sekian, terima kasih. Apa lagi? Kan Ya, eh, pertanyaan ini untuk Pak Abi sama mungkin untuk pihak Avian juga ya. Tadi kan dijelaskan sama Pak Abi tuh kalau misalkan sekarang tuh orang itu udah jarang ya menggunakan bangunan yang ada unsur adatnya. Bahkan perubahannya sangat signifikan gitu. Nah, tapi menurut saya sendiri itu bukan karena selera orang udah nggak menggunakan itu, tapi karena tidak sustainable gitu loh Pak. Gak awet. Jadi orang tuh menggunakan barang atau material itu ya yang bisa berkepanjangan. Nah, menurut saya bahan-bahan alam gitu, vernakular atau tradisional itu nggak sustain gitu Pak ya. Nah, jadi apa sih bentuk kolaborasinya gitu agar suatu bangunan itu masih dapat untuk melestarikan unsur adatnya, tapi juga sustainable gitu Pak. Nah, apa pendapat Pak Abi dan juga apa pendapat dari pihak Avian nih, mungkin dari bahan material yang sedang diangkat saat ini, gitu Pak ya. masih ada? Dua lagi? Oke, maju Billy. Di Zoom ada yang Bismillah, perkenalkan nama saya Billy Marpaung dari Prodi Arsitektur. Izin bertanya untuk Mas Abi dan Pak Rey dan Bapak Prof. Hemas. Ya. Pertanyaan pertama, apakah nanti saat sudah terjadi revitalisasi rumah adat Keranggan, ada komunitas muda yang menjaga kelestarian atau hanya tetap dari warga sekitar dan para senior kampung Keranggan itu? Kedua, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa tertarik terhadap budaya kepada generasi muda atau Gen Z yang kita bisa sebutkan yang terpaku terhadap tren dan teknologi yang terus berkembang pada arsitektur untuk melestarikan budaya rumah adat Keranggan ini. Dan yang kita sudah lihat kan yang dipaparkan tadi oleh Mas Abi tentang pameran-pameran yang disampaikan, apakah nanti itu ada tindak lanjut tentang pameran tersebut kepada rumah adat yang ingin dijadikan tempat wisata. Mungkin itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu lagi. Satu lagi. Mungkin dari Avian mau tanya juga boleh loh. Pak, ini Pak Ketuplak, Mas Sandi, mana Mas Sandi? Atau Mas Ali? Pada mumpet nih. Oke, 4 dulu aja ya untuk menyingkat waktu. Monggo, siapa dulu yang mau menjawab dari pertanyaan dari Bu Tuntun ya? Sudah tertulis Pak atau perlu di? Baik, dari Bu Tutun ya Bu. Ini regulasi ya Bu ya. Yang ditanyakan regulasinya ya Bu ya. Jadi kalau di Kota Bekasi itu sudah ada regulasi tentang apa namanya nih, penetapan benda bersejarah di Kota Bekasi. Jadi di keputusan Wali Kota nomor 431 garis miring Cap 235 Porbutpar garis miring 6 Romawi tahun 2011 sudah ada penetapan benda bersejarah di Kota Bekasi. Itu tapi ini masih apa namanya gabungan ya. Kalau untuk rumah adat yang di Keranggan itu disebutnya nama rumah adat, jenisnya rumah
kecamatan jadi Sampurna. Jadi tidak menetapkan banyaknya atau jumlahnya objek, jadi hanya ditetapkan rumah adat secara umum gitu ya. Di situ juga ada juga gedung papak. Mungkin Ibu belum tahu kalau gedung papak itu lokasinya di kantor wali kota yang di depan seberang apa namanya ya. Dulu namanya Rama Bu, kalau tahu Rama, sekarang depan apa namanya tempat material tuh, toko material gitu. Jadi ada gedung papak, itu gedung yang zaman dulu juga bersejarah, jadi nggak boleh dirubah-rubah Bu, boleh dicat tapi nggak boleh apa bentuknya tuh nggak boleh dirubah-rubah. Selain itu di Kota Bekasi ada juga Bu ya hutan bambu, mungkin pernah dengar kalau hutan bambu Bu ya. Jadi mungkin kalau Ibu mau browsing itu hutan bambu di Kota Bekasi itu apa? Itu banyak banyak dijadikan wisata juga dengan orang-orang yang sering jalan gitu ke sana untuk apa-apa saja. Jadi bukan hanya itu sih, lumayan lah Bu, udah cukup. Cuman yang mungkin orang-orang belum tahu juga masalah sumur-sumur gitu ya. Sumur-sumur yang zaman dulu juga ada. Jadi sumur-sumur yang jadi benda-benda bersejarah itu sudah di SK-kan oleh Wali Kota Bekasi. Ya, Gedung Juang memang punya Kabupaten Bekasi Bu. Di kita juga ada mirip-mirip, tapi Tugu Pahlawan. Ada, tapi bukan gedung, tapi tugu. Nah, kalau di Bekasi memang di Kota Bekasi ada Gedung Papak. Saya pernah berkantor di situ dulu Bu. Dulu Gedung Papak pernah dijadikan kantor. Jadi sekarang udah nggak boleh, kayaknya udah nggak diinikan lagi tempat-tempat buat bersejarah gitu Bu ya. Mungkin dari saya demikian, ada lagi kira-kira yang cukup ya Bu ya. Iya, di browsing hutan bambu Bu, itu lagi lumayan ngetren sih di Kota Bekasi untuk hutan bambu. Iya. Ini menjawab pertanyaan dari Bu Tutun ya. Iya. Mungkin yang pertama, kenapa arsitektur vernacular dan bukan arsitektur tradisional? Sebenarnya Kampung Keranggan ini juga arsitektur tradisional juga. Ya. Saya menggunakan istilah arsitektur vernacular untuk menggambarkan arsitektur yang terabaikan, arsitektur yang kondisinya mengalami keusangan. Ya. Nah, dan ini yang perlu mendapat perhatian kita. Gitu. Ya. Tapi di dalamnya ada tradisi, betul. Ya. Nah, tradisinya dari mana? Tradisi itu dari pengetahuan yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Jadi rumah adat Kampung Keranggan ini, Bapak Ibu, bukan dimiliki perseorangan. Jadi kalau ini milik keluarga. Jadi yang mendiaminya pun juga adalah orang-orang pilihan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ya. Jadi ada mekanisme adat yang diwariskan dan kemudian siapa yang berhak untuk merawat dan tinggal di rumah itu ada proses tertentunya. Ya, saya tidak ceritakan di. Kalau yang ini memang saya arahkan ke aspek tadi ya, pelestarian karena dia. Tapi kalau tradisinya ada, tetap ada. Dan kenapa bangunan itu masih kemudian berkaitan dengan penyebab rumah dijual. Nah, ini kalau tadi pakai model yang ada di slide saya, yang model obsolescence tadi, ada yang penyebabnya karena fisik, ada karena penyebabnya behavior, ya. Lalu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Ya. Nah, yang kami temukan semuanya terjadi, ya, dari aspek fisik, kemudian dari aspek behavior, faktor eksternal dan faktor internal. Ekonomi menjadi salah satu alasan. Ya.
Karena memang masyarakat, tidak semua masyarakat bisa merawat dan mempunyai rumah-rumah seperti itu. Kemudian dari sisi kepraktisan, ya, lebih praktis untuk tinggal di rumah-rumah yang dibuat bukan dari bambu misalnya, ya. Jadi ini berkaitan dengan mindset. Nah, anak-anak muda ini juga melihat tadi rumah-rumah kampung Keranggan ini sesuatu yang usang dan bukan lifestyle mereka. Apalagi seperti mahasiswa, ya. Ini bukan di era mereka untuk tinggal di rumah-rumah seperti itu. Mereka lebih paham gadget, mereka juga lebih paham teknologi, ya. Sehingga untuk tinggal dan tertarik dengan rumah-rumah seperti ini jauh sekali. Dan ini saya temukan juga dari diskusi ada namanya koperasi LAM, koperasi Keranggan Lebur Mandiri, asetnya sudah sampai 80 M, ya Bapak Ibu, dan berusaha untuk merekrut anak-anak muda. Tapi ya itu tadi, itu sangat sulit sekali. Nah, saya juga tentunya butuh studi lebih jauh ya, alasan-alasan di balik. Tapi saya duga karena memang tadi ya, orientasi anak-anak muda ini kan sudah tidak ke sana gitu lihatnya. Nah, jadi saya pikir tadi pertanyaan ini related ke pertanyaan adik-adik mahasiswa tadi. Perlu ada satu metode ya untuk mengenalkan heritage ini sehingga lebih familiar untuk generasi milenial yang ada saat ini, ya. Salah satunya tadi memperkenalkan apa yang disebut dengan smart heritage, ya. Jadi bukan heritage dalam konteks bangunan usang, ya, tapi juga memanfaatkan teknologi. Nah, ini mungkin di area-area ini ya, adik-adik nanti akan terlibat lebih banyak ya, yang kita sebut smart heritage. Ada smart city, ini smart heritage ya. Nah, sistemnya seperti apa? Nanti tentunya adik-adik mahasiswa yang bisa memikirkan. Nah, kemudian adaptive reuse tadi ada satu Bu Tutun, saya lupa pertanyaannya apa ya. Oh gitu, ya ya. Iya, mungkin itu ya. Apa sudah terjawab Bu? Sudah? Iya, oh ini ada satu dari mahasiswa. Mungkin saya juga respon aja ya. Heritage itu bukan untuk orang tua sebenarnya. Ya, jadi salah kalau dibilang kalau jadi desa adat heritage isinya orang tua, enggak. Heritage itu untuk kita semua, untuk kalian, ya. Heritage itu bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi. Ya. Sustainable. Tidak membangun yang baru. Nah, ini cara berpikir lain, ya. Kalian di arsitektur kan ditantang untuk merancang bangunan ikonik misal. Nah, di heritage terbalik. Ya. Ego-ego kreativitas itu kita coba redam dan kita coba berpikir terbalik. Nah, itu kesulitan itu, ya. Jadi challenge untuk heritage di situ sebenarnya. Dan merancang heritage tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan kalian merancang iconic building. Saya jamin itu. Ya. Nah, itu tantangan kalian ke depan. Jadi pelestarian heritage bukan untuk orang-orang tua, tapi untuk kalian. Ya. Kalian akan hidup nanti bisa dengan dunia yang di mana Singapura ya. Singapura sekarang sudah menerapkan adaptive reuse dengan ketat. Kenapa? Mereka kesulitan lahan. Ya. Sehingga bangunan-bangunan era tahun 70-an sudah dianggap sebagai modern heritage. Bisa bayangkan. Jadi yang dilakukan apa? Retrofitting ya. Dengan bangunan-bangunan yang
Kalau kalian ke Singapura, kalian akan lihat gedung-gedung tahun 70-an tapi kemudian di retrofit dan dijadikan sesuatu yang lebih segar, lebih kita sebut diremajakan kembali. Ya, diremajakan kembali supaya bisa hidup 100 tahun lagi. Nah itu, ya. Nah itu kalian akan hidup di zaman-zaman di mana kalian harus mengaktifasi bangunan-bangunan lama supaya bisa digunakan kembali. Gitu. Baik, itu mungkin Bu Astria, terima kasih. Cek. Tadi ada dari Mas Dimas ya. Kemudian Mas Sultan. Mas Sultan masih ada? Oh siap. Mas Billy Marbaung. Billy Marpaung. Kemudian ada siapa lagi tadi teman-teman mahasiswanya? Atau di sini yang masih mahasiswa ada berapa orang? Mbaknya juga ya luar biasa. Wah luar biasa ya. Sebelumnya ingin beri aplaus ya buat teman-teman mahasiswa yang sampai saat ini masih on, masih tune in gitu. Ini tumben Bekasi dingin banget gitu ya. Biasanya mataharinya kan 3 gitu ya. Masih terus semangat buat ikut dalam topik pelestarian di bidang arsitektur, titiknya di Desa Keranggan. Sebelumnya makasih atas pertanyaannya juga, teman-teman mahasiswa tuh energinya kerasa gitu ya. Kita bisa ngapain gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai mahasiswa atau anak muda gitu. Baru sharing sedikit aja, semangatnya kurang lebih seperti itu Mas Ali. Mungkin kedepannya sangat mungkin jika kita ada kolaborasi, sequel selanjutnya gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman yang akan sharing, di sini ada warlocknya juga nih, warga lokal Mas Dimas gitu. Mungkin bisa cerita sisi yang belum kita temukan. Karena bagaimanapun sebagai masyarakat lokal biasanya pasti punya lebih pemahaman yang lebih komprehensif dan mengenai konteks yang ada di sana. Tadi terkait Mas Dimas, mahasiswa apa yang bisa dilakukan? Teman-teman kan tadi kalau kata Bu Astri, kalau tidak salah ada tugas akhir ya. Jadikanlah ini proyek tugas akhir teman-teman. Ketika memang punya ketertarikan, kepedulian lebih, jadikanlah ini tugas akhir. Ketika jadi tugas akhir, itu tuh kalian akan mencurahkan segenap jiwa dan raga gitu ya. Untuk hal itu, penelitiannya itu, tinggalnya di situ gitu. Bahkan mungkin nggak menutup kemungkinan akan seminggu berapa kali ke sana mencari literatur, wawancara, diskusi dengan ketua OLOT di sana, dengan ketua koperasi di sana, ketemu mahasiswa lain, ketemu anak muda lainnya gitu. Jadikanlah ini sebagai tugas akhir teman-teman. Saat ini kurang lebih tadi yang sudah diceritakan oleh Prof. Kemas, ada 5 mahasiswa dari arsitektur UI di tugas akhir ya perancangan studio 5 yang mengambil topik di Desa Keranggan tadi gitu. Dan mereka benar-benar mencurahkan segenap upaya yang mereka miliki. Lokasinya di Depok, 2 jam 1,5 jam ke Keranggan. Kalau Unkris tadi aku coba cek 45 menit gitu, nggak terlalu jauh. Jadi sebenarnya sangat mungkin buat teman-teman mengambil topik ini. Dan tadi kata Mbak Astri pun teman-teman banyak yang sudah berprestasi di tingkat nasional untuk proyek tugas akhir gitu. Alangkah happy-nya jika warga sana menerima teman-teman dengan inisiatif proyek dan seterusnya. Mungkin itu yang pertama. Kedua, gabunglah dengan komunitas yang ada di sana. Di sana ada Keranggan Kreatif. Mereka punya pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, lalu ada program-programnya yang memang inline dengan pihak kelurahan dan juga inline dengan pihak operasi. Jadi ketika teman-teman gabung di dalam komunitas Keranggan Kreatif itu, ketuanya Bang Andi gitu ya, beliau juga punya concern yang luar biasa, backgroundnya fotografi, kreatif gitu ya, branding, sangat mungkin Keranggan ini maju justru dari teman-teman lokal, justru dari masyarakat lokal atau warga muda lokal yang ada di sana.
Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin explore dan gali lebih jauh, masuklah ke dalam Desa Keranggan. Lalu tadi dari Mas Sultan ya. Mas Sultan terkait bangunan sustainable, mau dijawab saya dulu atau Mas Afian dulu? Nanti lanjut ya, kayaknya ke Mas Afian juga gitu, Mas Afian. Udah jadi nama orang. Ya, bangunan heritage atau vernacular tidak sustain gitu ya. Iya ya, kurang lebih itu ya. Sementara banyak material yang masa kini modern itu akan lebih sustain. Memang betul. Dari sisi perawatan bangunan heritage atau material bangunan vernacular cenderung mungkin tidak lebih lama daya tahannya gitu. Tapi yang kita jaga di sini adalah nilai intangible dari bangunan heritage tersebut. Ketika memang dia menggunakan material yang sama ataupun mungkin yang berdekatan gitu ya. Karena kan karakter material pun berbeda, karakter besi dengan karakternya kayu pun berbeda. Dan setiap rumah, hampir semua rumah adat memiliki ruhnya, memiliki spirit yang ada di dalamnya. Ketika karakter material itu diganti, ia akan tergantikan juga. Dan jadi catatan juga bahwa sebenarnya pun bentuk revitalisasi yang sifatnya minimum intervention ataupun adaptive reuse, dia tidak menolak elemen kebaruan atau material kebaruan. Dia bisa bersinergi dengan sangat manis gitu ya, bisa berdampingan dengan sangat enak gitu ya. Bahkan dalam beberapa pendekatan antara material modern dengan material yang baru, material modern dengan material yang lama, itu menjadi identifikasi, menjadi penanda bahwasanya oh bagian yang ini adalah bangunan lama, bagian yang ini bangunan baru, karena mungkin dia menggunakan seng, material-material baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam proses ini pun bisa kita melakukan kombinasi tentunya dengan sebelumnya telah mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian, minimum intervention, lalu adaptive reuse, lalu juga bagaimana yang tadi Prof. Kemas sampaikan, kreativitas kita di sini justru ditantang untuk ditahan. Jadi tidak seliar mungkin gitu ya, atau se ekstrim mungkin. Silakan mengeksplor desain, tapi tetap dengan kajian sejarah, kajian peta lama, foto-foto lama, data-data yang teman-teman temukan mengenai bangunan tersebut. Justru dia akan memperkuat ruh atau karakter dari bangunan heritage tersebut. Prinsipnya mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu dari Mas Billy Marpaung ya. Ya, terkait maintenance ya. Atau ya, terkait maintenance atau revitalisasi pada bangunan cagar budaya itu atau itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ya, jadi memang untuk bangunan heritage atau cagar budaya ini perlu kekhususan. Artinya ada expertnya memang yang akan melakukan hal itu. Tapi bukan tidak mungkin masyarakat biasa melakukannya atau masyarakat umum. Contoh, misal kita melakukan revitalisasi di rumah adat Keranggan. Tentu mungkin expert seperti Prof. Kemas atau arsitek pelestari lainnya akan membuat kita bisa dorong menjadi sebuah guidance. Adanya workbook atau guidebook yang menunjukkan bagaimana cara untuk memaintain bangunan heritage gitu. Dan itu kita bikin sesederhana mungkin, sepraktis mungkin bisa diterapkan oleh pemilik rumah. Sehingga hal-hal yang sifatnya cagar budaya ataupun mungkin memiliki nilai otentisitas yang tinggi itu masih terus terjaga dan dijaga oleh penghuni rumah tanpa harus terus-menerus didampingi oleh expert tersebut. Jadi kita bisa menurunkan ke dalam manual guidebook ataupun mungkin kita berikan semacam edukasi atau workshop
terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan atau selesai secara tuntas dari pekerjaan revitalisasi tersebut. Kemudian tadi yang terakhir dengan Mas siapa? Mas Billy tadi ya. Lalu komunitas lokal tadi ya terkait keranggan kreatif, lalu bagaimana tindak lanjutnya. Jadi dari kegiatan kemarin vernacular documentation kita turunkan ke dalam beberapa produk merchandise, creative merchandise yang sifatnya bisa menjadi produk yang digunakan sehari-hari. Contoh ini tumbler yang kita coba olah dari produk gambar Vernadoc gitu ya. Dan nanti ada berbagai macam, selain tumbler ada mug, ada notebook dan lain-lain, dan itu cukup dekat dengan anak muda. Ya kita kalau bikin event gitu ya, ada bajunya, ada gelangnya gitu yang ikut cosplay kemarin gitu ya, dapat banyak gitu. Nah itu kita bisa masuk ke sisi hal itu agar ini bisa dekat dengan teman-teman muda. Bagaimanapun yang meneruskan heritage ini, yang diwariskan dan seterusnya adalah generasi-generasi muda. Lalu di tanggal 10 Desember insya Allah kita juga akan mengadakan Bekasi Community Festival. Itu adalah festivalnya teman-teman komunitas se-Bekasi, kurang lebih ada 60 sampai 80 komunitas yang terlibat. Kita pamerkan hasil kerja kita di sana gitu. Desa Keranggan, kemudian barangkali berkolaborasi dengan teman-teman arsitek Unkris, teman-teman IAI Bekasi. Yuk kita promosikan kepada seluas mungkin gitu ya bentuk-bentuk pelestarian ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu Asri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, menarik sekali nih sebenarnya nih, banyak banget pertanyaannya. Saya juga sebenarnya ingin bertanya sih, cuma kayaknya panitia sudah kedip-kedip ke saya nih. Nggak tahu maksudnya apa nih, saya juga bingung nih. Jadi ya, aduh, sebenarnya kebetulan saya mau cerita sedikit ya, Unkris itu renstranya memang lingkungan. Jadi memang prodi arsitektur sudah hampir 4 tahun inilah. 4 tahun ini kita mengolah tugas akhir produknya, bukan skripsi ya. Itu tentang temanya tentang kawasan UMKM yang local wisdom dan berbalut pariwisata. Ya, kemarin saya mencoba untuk melamar ke kompetisi tugas akhir di ITS. Alhamdulillah meraih juara kedua. Yang pesaingnya itu adalah ITB, UGM, terus ITS sendiri. Maka siapa Unkris? Alhamdulillah bisa meraih juara kedua dalam kategori Heritage and Aesthetic. Itu juara kedua. Alhamdulillah, dan kemarin itu ditawarin dan tidak melamar bersama dengan UI dan UKI dan 10 universitas di Jakarta lah untuk mengisi postblok selama seminggu gratis. Nah itu nggak tahu kenapa kita dipilih gitu ya, tentang reimagining Jakarta dahulu dan sekarang itu apa yang terjadi, TOD-nya kebetulan itu perancangan Studio 5. Kami terpilih lagi di postblok itu dengan gratis dan dilamar selama seminggu untuk pameran. Sebenarnya tuh keilmuan sejarah ataupun keberlanjutan itu bukan hal yang ini ya, benar nggak teman-teman semua, yang baru buat kita gitu kan, karena kita sering membahas masalah ini gitu loh, dan semua studio itu berbasis ini gitu loh, berbasis jejak sejarah ya. Itulah kekuatan identitas yang harus kalian punya untuk jualan gitu loh. Bukan tanaman stroberi bisa ditanam di kawasan manapun, enggak, karena harus ngerti jejak sejarahnya. Ternyata sawah, ternyata mereka gudang padi di situ gitu. Kalian harus belajar mencari peluang-peluang berdasarkan jejak sejarah gitu. Oke. Untuk terakhir kalinya saya boleh memberikan kesimpulan ya dari paparan dari Pak Re, Pak Profesor Kemas dan Mas Abi. Mungkin benar ya kesimpulan saya.
pembeda dengan lainnya atau yang biasa kita dengar dengan kekasan, karakter, keistimewaan merupakan hasil temuan harta karun. Kajian dalam menelisik bedah bangunan atau kawasan bersejarah, bagaimana bangunan tersebut terbentuk melalui cerita panjang akan proses kehidupannya, keruangan timbul akan aktivitas yang terbentuk oleh perilaku-perilaku pada periode di zamannya. Walhasil bangunan ataupun kawasan tersebut berhasil menemukan identitas siapa dirinya, siapa saya. Hal ini sangat berkaitan dengan kepanjangan tangan dari program MDGs, yaitu seruan pada 17 program dalam Sustainable Development Goals yang ada di nomor 11, yaitu tentang keberlanjutan kota dan komunitinya, Sustainable City and Community. Tentunya juga program pemerintah kota tentang otonomi daerah, yang mana setiap daerah harus mampu berdiri sendiri dalam kehidupan dan penghidupannya. Kerjasama yang terintegrasi dengan baik antar akademisi, pemerintah kota, penggiat bangunan bersejarah, dan Kementerian Pariwisata setidaknya akan melahirkan suatu kekuatan identitas atau power of identity kotanya. Sehingga kota nantinya akan memiliki harga tawar, harga jual dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Dari diskusi di atas, jelas timbul adanya peluang kekuatan identitas keberadaan suatu bangunan bersejarah di dalam suatu kota. Hal tersebut menjadi isu yang sangat seksi dalam narasi keberlanjutan kota jika konsep kekinian saat ini dikaitkan dengan konsep adaptive reuse ataupun konsep urban heritage tourism. Harapan kami untuk kedepannya hasil kajian ini bukan hanya sebagai wacana saja, akan tetapi dapat terlaksana sukses dan menjadi contoh acuan konsep-konsep bagi kota lainnya. Hal ini akan berbuah nyata jika dilaksanakan secara terintegrasi holistik dengan melibatkan tim akademisi, pemerintah kota, penggiat sejarah kota, dan tentunya Kementerian Pariwisata. Dengan ditambahkan oleh partisipasi positif dari masyarakatnya dalam lingkup tema penyelamatan keberlanjutan Kota Bekasi atau Sustainability City. Mungkin begitu ya kira-kira ya Bapak, setuju nggak? Oke, terima kasih. Tadi saya dibisikin sama panitia. Gimana dari Bapak aja deh. Pertanyaan paling menarik, Pak. Cek. Tadi aja jangan-jangan umroh ya kalau nggak salah. Tentu dari Mas Kranggen, dari Mas Dimas ya. Kita beri aplaus buat Mas Dimas. Dimas, saya tunggu TA-mu. Kranggen Heritage Center. Ayo Mas Dimas, tepuk tangan buat Mas Dimas. Saya izin buat pantun lagi boleh ya? Pak Ali kayaknya udah capek deh. Oke. Tolong di handsome kan ya. Bekasi masih belum Bekasi masih belum banyak hujan ye. Enggak maksa kan, bener kan? Ada diskusi rumah adat Keranggan di Inggris nih ye. Saling terima kasih untuk hari ini. Jangan antepin diem-diem baik. Bahagianya hari ini kita jadi Bani kece sefrekuensi. Oke, terima kasih A+nya untuk hari ini dengan pemateri yang benar-benar sangat bermanfaat buat Prodi Unkris ya. Ini pas dengan tema di prodi kita nih ya. Mungkin Mas Mas Ali akan ada sequelnya ya. Kayak di film-film itu loh. Bisa menambah khasana. Jadi ngerti Bekasi ternyata ada yang dicagar budayain gitu. Mentok-mentok itu Gedung Juang. Kalau ditanyain perundang-undangannya apa, pada melempem semua. Kamu bisa buat apa desain di Gedung Juang? Melempem semua. Karena kita memang terpentok dengan undang-undang. Kadang ya KDB itu masih belum terintegrasi gitu. Gimana mau desain gitu loh. Jadi itulah kendala-kendala arsitek yang untuk bagian mempackaging suatu
entertain ya, kalau arsitek sekarang tuh harus entertain gitu. Jadi gimana cara adaptive reuse itu bisa keren gitu ya Mas ya Mas. Bisa cuma usul. Nanti insya Allah lah Unsis bisa bantu sedikit-sedikit ya Mas ya. Insya Allah. Oke, untuk apa ya, pertemuan hari ini saya tutup ya. Terima kasih kehadirannya. Ada anak kecil jam segini. Terima kasih dan terima kasih semuanya atas partisipasi kehadiran. Insya Allah pertemuan hari ini itu banyak manfaatnya, berkah, bisa berlanjut ke depannya. Kita tambah pinter ya kan? Kita tambah apa namanya, bermanfaat buat siar-siar hari ini keilmuannya ke orang lain mungkin ya. Terima kasih. Saya tutup hari ini pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Astria selaku moderator. Terima kasih juga untuk para narasumber. Tepuk tangannya dulu dong. Hmm. Selanjutnya ada sesi penyerahan souvenir untuk para narasumber dan juga plakat dan juga sesi foto Pak ya. Dimohon. Silakan. Narasumber, Untuk untuk tadi narasumber. yang Taruh. nanya, narasumber. Untuk para narasumber. Ya. Ya. Lihat kamera Pak, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aplaus, aplaus ya. Bu Astria, Ibu moderator. Selanjutnya penyerahan plakat untuk para narasumber. Untuk Bapak Profesor, ya Mas, dimohon untuk foto dulu. Untuk Pak Abi, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Foto dulu ya, narasumber, moderator, sama mungkin ketua IA sama ketua arsip. Ya. Bu Astria, dimohon untuk foto dulu. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak yang sudah. Hmm. Oke.
Untuk tadi yang merasa menanya untuk maju bisa apa? Bisa maju ke depan yang tadi yang tadi nanya. Iya, maju-maju. Ya. Tadi semua yang bertanya untuk Iya, maju ke depan. Oke. Ibu, sebentar. ibu tonton. Ya, halo. Satu lagi ya. Em, apa tadi? Ada topik yang- Sekarang kita sama panitia juga sama peserta Bapak Ibu kita foto bareng ke depan ya. Tolong panitia yang ini bisa untuk mengkondisikan kursi sama mejanya. Ya, kita foto bareng dulu semua. Digeser aja biar bisa muat semua kita untuk foto. Oke, Bapak Ibu semua sama para peserta, kita ke depan dulu ya, kita buat foto bareng semua. Ayo, 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 kita dipercepat. Ayo, ah, dong. Ayo, masuk dong. Bang, bang, ayo bang. Ayo cepet. Sama Bapak-Bapak Avian. Dari ini pihak Avian Brand, boleh kita foto bareng dulu. Ayo Pak, kita semua kita masuk kamera semua. Udah semua ya? Oke, siap. Gaya bebas, gaya bebas. Kita gaya bebas, gaya bebas. Oke. Wing Chun kita Wing Chun. Wing Chun, Wing Chun, Wing Chun kita. Ini khasnya arsitektur Unris Pak, kita Pak. Oke.
Salam dari Pak Ayu. Dibacain aja. Terima kasih kepada seluruh pembicara. Siapa yang suruh ngomong? Tadi ada Izin menyampaikan pesan dari Pak Rektor yang direct message ke Zoom saya. Izin menyampaikan pesan dari Bapak Rektor, Dr. Insinyur Ayo Muktiono, MSI Sikar, MSI Sikar. Assalamualaikum, alhamdulillah, dan terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, izin live dulu arsitektur HUHA. Oke, kami selaku MC, terima kasih untuk pada semua yang hadir, para tamu undangan, para narasumber, moderator, dan rekan-rekan semua. Dan terima kasih juga untuk siapa? pada sponsor Avian Brand, PT Tirta Kencana Tata Warna, Laisek, PT NS Blue Scope Laisek Indonesia, Onasis, PT Karya Mega Gendung Mas, BMI, Monir, dan media partner Indonesia Construction Architecture Network. Kami selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.